Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita rasakan dari kita lahir sampai detik ini. Salawat serta salam kita junjung dan pujikan kepada Nabi besar kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang mana membuat dunia yang penuh kegelapan, minimnya cahaya kebenaran, ya dunia dengan cahaya Islam yang mana rahmatan lil alamin. 10 hari Ramadan ini adalah waktu yang jangan sampai kita sia-siakan. Mana? Karena kemana kita menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang penuh dosa, ya, kepada Allah tentunya. Kita harus memperbanyak kalimat-kalimat yang mana menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang hamba yang penuh dosa, untuk memohon ampunannya, yang nantinya setelah 30 hari dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kita nantikan pastinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada dalam satu malam. Untuk tema sore hari ini, katakan sedikit membahas tentang musibah. 2020, 2021 itu adalah tahun-tahun di mana musibah itu menggempur negara kita, menggempur dunia kita. Ya. Sangat banyak sekali musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Entah itu dari tsunami, kelaparan, gempa bumi, sangat dahsyat itu. Yang paling dahsyat adalah yang sampai sekarang masih belum reda, yaitu pandemi virus corona. Ya. 2019 akhir 2020 2021 masih kita rasakan betapa dahsyatnya. Dan berita yang paling utama sekarang adalah yang sering masuk di timeline itu adalah corona yang sekarang menjalar di negeri India. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari pandemi ini. Musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Tapi kita sebagai manusia terkadang menanggapinya berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-11 bunyinya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak salah adalah tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dari izin Allah. Jadi musibah ini turun karena izin Allah. Allah yang menghendaki musibah ini turun untuk suatu kaum, untuk suatu umat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, seperti kita, orang muslim yang wajibkan memiliki iman kepada Allah, maka Allah akan nanti memberikan petunjuk kepada kita, langsung masuk ke dalam kolbun salim, masuk ke dalam hati kita, hati nurani kita yang masih bersih. Oh, ternyata musibah ini ada karena mungkin aku terlalu banyak dosa. Mungkin aku terlalu melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Dari itu kita harus kembali dari fitrah umat manusia adalah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Semuanya adalah takdir dari Allah. Tidak mungkin kita ketika masih dalam bentuk roh boleh memilih saya ingin rahim dari Ibu Hawa, saya ingin rahim dari Ibu Aisyah. Tidak bisa. Karena itu semua adalah takdir Allah. Dan ketika kita dilahirkan ke dunia ini, ya, ketika kita berumur balik, maka mulailah dosa-dosa kita, apa yang kita perbuat itu sudah mulai dihitung. Dan sebagaimana apa yang kita lakukan dari dosa-dosa kita, perbuatan baik kita, semuanya ada ganjarannya. Dan seluruh ganjaran itu akan langsung dibayar kontan. Apa yang kita lakukan adalah kelakuan baik, maka Allah akan berikan timbal baik kepada kita. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang dosa, maka Allah akan memberikan hal-hal yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Seperti itu. Biasanya manusia seperti kita ini akan menanggapinya sebagai dua hal. Yang pertama, oh ini adalah azab. Yang kedua, oh ini adalah ujian. Karena belum tentu orang yang baik ataupun orang yang jahat itu akan selalu terkena musibah. Tidak. Orang jahat bisa kena musibah. Oh, saya dikena azab ini. Tapi karena dia sudah kena musibah terlebih dahulu, maka pilihannya adalah dua. Lebih meningkatkan iman kita kepada Allah, atau karena iman kita kurang kuat, kurang kokoh, maka akan semakin menjauhi Allah. Seperti itu. Fa inna adzabi lasyadid. Adab Allah itu sangat-sangat pedih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepadanya. Barang siapa yang berpaling, maka Allah bisa akan berkehendak untuk menambahkan adab padanya. Adab yang lebih pedih lagi. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, kita harus meyakini bahwasanya musibah yang turun dari Allah pada kita, musibah yang turun dari Allah kepada kita ini adalah sebuah ujian yang mana itu menguji keimanan kita. Apakah kita nanti bisa lebih mendekat kepada Allah ataukah kita nanti akan semakin menjauh kepada Allah. Pertama, kita ketika semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin mendekat kepada kita. Ketika kita mendekati Allah berjalan kaki, maka Allah akan mendekati kita berlari. Seperti itu. Allah. Allah yang maha permurah, Allah yang maha pengampun. Allah sangat menunggu hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk kembali menuju menyembah kepadanya, memohon ampunan kepadanya. Karena kita ketahui bahwasanya hidup manusia itu singkat, sungguh sangat singkat. Ya, hal yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Waktunya tidak bisa kita prediksi. Entah itu besok, entah setelah 1 menit setelah ini, entah itu lusa, kita tidak tahu. Entah itu setahun kemudian atau 10 tahun kemudian, itu kita tidak tahu. Ya, jadi iman kepada Allah perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah ketika kita diberikan musibah, kita harus menanggapinya dengan sabar, karena kesabaran itu menolong segala hal. Sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala hal. Yang mana ketika kita sabar, kita menghadapi musibah itu dengan sabar. Dari kesabaran itu kita akan berpikir jernih. Ya. Daripada mereka orang yang tidak memiliki iman atau kurang imannya, ketika diberikan musibah, kenapa diberi cobaan seperti ini? Allah itu menyukai hamba-hamba yang kuat imannya, kuat pendiriannya, kuat mentalnya. Karena Allah menginginkan hamba-hambanya adalah orang-orang yang tangguh. Setiap manusia yang diturunkan ke bumi itu akan menjadi khalifah. Ya. Entah itu nanti dia memimpin kaumnya, entah itu dia nanti memimpin negaranya, entah itu dia nanti memimpin dirinya sendiri.
ataupun entah nanti dia itu memimpin keluarganya, semua orang sudah diberikan titah untuk menjadi seorang khalifah. Umat Nabi Muhammad itu adalah seorang khalifah dalam artian berbagai hal seperti itu. Dari itu kita harus tetap bersabar untuk menghadapi musibah-musibah yang akan datang kepada kita dan yang sudah terjadi. Jadi dengan musibah itu akan semakin meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita. Ketika musibah itu turun, itu akan diuji. Kita lolos ujian atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita diuji, kita bisa sabar, maka kita mendapatkan hasil dari kesabaran tersebut. Man sobaro dofiro, barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Ketika kita diberikan musibah, kita bersabar, maka dari balik musibah itu pasti ada suatu hal yang baik untuk diri kita. Entah itu bertambahnya iman kita, bertambah ketakwaan kita, ataupun rezeki lainnya yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.